Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebelum memulai semua aktivitas kita. Dan untuk merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai kami sepanjang hari ini. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya. Dan biarlah firman-Mu menerangi kehidupan kami sehingga langkah kami sepanjang hari ini adalah di dalam terang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Rabu tanggal 19 Juli 2023. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian jauh tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara yang kasih Tuhan, mungkinkah kita terlibat dalam kegiatan sosial yang tanda kutip disebut dengan pelayanan, tapi melakukannya tanpa iman? Atau kegiatan sosial yang kelihatannya baik, tapi tanpa iman? Ternyata bisa. Artinya begini, orang di zaman sekarang ada gerakan moralitas, humanisme, yang tidak tanpa harus mengenal Tuhan, tanpa harus menyertakan Tuhan, tanpa harus mengakui keberadaan Tuhan, mereka melakukan kegiatan filantropis. Dan jangan-jangan juga banyak kegiatan dalam gereja, tapi jauhlah itu. Ya kan? Dausedome. Kita terlibat dalam pelayanan, tapi tanpa iman, tanpa mengakui keberadaan Tuhan. Yang penting saya melakukan kebaikan. Tujuannya adalah, ya kalau dapat upah syukur, dan supaya jangan-jangan supaya Tuhan menghapus dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ini pergumulan dalam kehidupan percaya. Dan tantangan orang percaya sekarang adalah apa gunanya beriman? Kan gitu. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa kita harus mengingat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dasar pengharapan kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya, kita mempunyai dasar untuk berharap. Karena apa? Karena Tuhan telah menyatakan dirinya kepada kita. Menyatakan kasih-Nya dan hidup-Nya kepada kita. Lewat Yesus Kristus. Saya punya dasar berharap karena apa? Karena Allah telah membuktikan cintanya. Allah telah melakukannya, bahkan Dia telah menjadi manusia. Menjadi korban tebusan supaya saya beroleh keselamatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak lihat. Sekalipun sekarang saya belum melihat apapun kebaikan yang kelihatannya, tapi karena Tuhan pernah lakukan, saya akan tetap percaya. Itulah makanya Bapak Ibu yang sudah kasih Tuhan, tanpa harus kelihatan Tuhan itu, ternyata iman percaya membuat kita bertahan hidup dalam memperjuangkan kebaikan. Nah, contohnya Habel. Habel yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan, bahkan lebih baik daripada Kain. Apakah Habel pernah bertemu dengan Tuhan? Apakah harus karena dia pernah melihat Tuhan? Tidak, tapi hatinya terpaut dan menghormati Tuhan. Demikian juga Henokh yang terangkat ke surga. Dialah orang yang disebut dengan yang tidak mengalami kematian. Karena dia percaya dan hidup melekat kepada Tuhan. Bahkan Nuh, contohnya kalau kita baca dalam Ibrani 11 ini. Nuh yang belum melihat hujan, tapi karena firman Tuhan mengatakan dia harus bangun bahtera. Dan dia lakukan. Bukti dari yang belum dia lihat. Karena apa? Dia percaya akan firman dan karena percaya pada keberadaan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, iman ternyata adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Iman adalah kelekatan hati kita merespon kebaikan Tuhan. Merespon perbuatan Tuhan. Merespon penyertaan Tuhan yang hadir. Dan respon itulah hati kita yang mengarah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman. Dan bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita nggak mungkin suka kepada Tuhan. Kita nggak mungkin mau beribadah dengan kesungguhan hati. Punya kerinduan. Punya keinginan yang berangkat dari hati untuk beribadah. Kalau kita tidak ada iman. Tapi bisakah orang berdoa tanpa iman? Ternyata banyak. Kan begitu. Karena apa? Karena mau menginginkan ini, menginginkan itu, dan
polanya, doanya, hidup beragamanya, dia berkata, dia berpikir dengan memberikan persembahan ibadah, Tuhan akan membalas jasanya. Terbalik, bahwa kita bukanlah beribadah atau berdoa melakukan kebaikan untuk menuntut jasa dari Tuhan, seperti sedang berinvestasi, tidak. Tapi karena terlebih dahulu Tuhan memberikannya kepada kita, sehingga kita patut meresponnya. Sekalipun akhirnya akan mengalami banyak kesusahan, mungkin ya. Karena apa? Karena kebaikan, alasan kita melakukan kasih kebaikan adalah karena Tuhan terlebih dahulu. Sekalipun diperlakukan kurang baik oleh orang lain atau dengan dunia sekitar, dasar kita tetap harus melakukan kebaikan. Dan inilah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yang disebut bahwa memang kalau memang kita sudah terlanjur atau kita mau berkenan kepada Tuhan, kita akan beriman dan melakukan hal-hal demikian justru dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dan sekalipun mendapat penderitaan, kesusahan, dia tahu dia tidak akan kehilangan upahnya. Karena Tuhan terlebih dahulu telah membuktikannya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di zaman ini dikenal sekarang yang disebut dengan kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritual. Di mana sesungguhnya kecerdasan spiritual akan memberikan menjadi kekuatan bagi setiap orang untuk mampu bertahan di dalam keadaan sulit sekalipun. Ternyata karena hatinya terpaut kepada Tuhan. Ternyata adalah karena imannya yang melekat kepada Tuhan. Bukan karena mau menuntut jasa dari Tuhan. Bukan karena menuntut Tuhan mendengarkan segala keinginannya. Tapi karena hatinya memang melekat kepada Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari pelihara iman. Yaitu merespon segala perbuatan Tuhan dengan kasih kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan, dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Biarlah segala kehidupan kami boleh digerakkan oleh rasa percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami melakukan karena kami beriman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya Bapa di surga, sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap berpengharapan dan melakukan segala sesuatu dengan sukacita, segala pekerjaan kami untuk hormat bagi nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.